adalah jadwal kegiatan. Dari awal mungkin pelaksanaan sosialisasi atau pendaftaran atau katakan pengiriman, sampai nanti pada saat laporannya kepada kepala desa itu disusun berdasarkan perencanaan. Dan jadwal tersebut wajib untuk dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan kepala desa dan dikonsultasikan kepada kami. Perlu gambaran, kalau dipertimbangkan mungkin paling tidak secepat-cepatnya untuk proses ini 2 bulan itu bisa terselesaikan sampai pada saat akhir pelaporan kepada kepala desa. Oh jadi sudah teman, itu nanti ada perhitungannya. Kapan pendaftaran waktunya berapa? Kemudian kapan kita ada saat penyampaian pengumuman kepada masyarakat sama untuk memenuhi syarat seperti itu. Kemudian waktu pendaftaran, kemudian juga waktu laporan kepada kepala desa, kemudian kapan waktunya kepala desa berkonsultasi kepada camat waktunya, kemudian juga ada waktu yang ada kesempatan kepala desa untuk melaksanakan pelantikan. Nanti akan saya catatkan sampai sana. Sehingga mungkin paling cepat paling tidak 2 bulan itu bisa. Sehingga mana kalau minggu sekarang tanggal 12 kalau kita saya kena 2 bulan otomatis Juli Agustus September 12 September itu sudah ada para desa. Mudah-mudahan bisa sampai selesai. Setelah menyusun jadwal, kewajiban dari panitia juga menyusun rencana anggaran. Jadi yang menyampaikan berapa kebutuhan itu panitia kepada kepala desa. Yang desa itu bersumbernya anggarannya adalah dari APBD desa. Dan perlu kami sampaikan, alhamdulillah untuk dari beberapa desa untuk ini itu tidak ada biaya pendaftaran, tidak, sehingga tidak membebani kepada para calon. Hal ini memang positif negatif. Artinya positif, mereka dari calon itu tidak merasa beban untuk butuh bayar yang lebih duit katakanlah seperti itu. Dan pada saatnya eksesnya itu ada. Katakanlah misalnya sudah bayar pendaftaran, katakanlah 50.000, tinggal ini kemudian katakanlah misalnya ada harga yang sesuai atau seperti itu. Kita tanpa ada pas hanya pulangnya ke dulu. Sehingga dari beberapa desa mengambil sikap seperti ini, apalagi dalam kondisi yang saat sekarang itu juga sangat lagi bencana saat terlibat polisi. Ada pungli, ada sehingga kita harus tidak. Manakala kita sedang merencanakan kegiatan ini dan sudah dituangkan dalam APBD desa, tentunya sudah ada sumber-sumber pendapatan yang kita topang untuk memenuhi kegiatan tersebut. Hingga kemarin karena mereka juga tidak ada biaya, kemudian untuk arah salam belum juga tidak ada. Kemudian warisan mungkin juga, tapi kemarin belum bisa. Hanya memang nanti pada saatnya itu istilah dalam proses syukuran atau pelantikan bagi para yang jadi dan pembukaannya kepada mereka sih saya kira itu logis. Itu saya kira bisa dikomunikasikan kepada mereka yang berhasil menjadi rezeki atau tidak. Hal ini memang kadang-kadang kalau yang hal ini perlu dikomunikasikan semua, karena kita tahu mungkin tetangga kecamatan berbagai katakanlah mungkin juga emas saja harus mana-mana kita syukuran saja. Ternyata harus komunikasi sehingga seolah-olah dia tidak punya dan ada sebagian yang mereka tidak puas. Mudah-mudahan kami kembali tidak akan yang manakala kita komunikasi kepada calon, kepada masyarakat tentunya, sehingga memang kita dari kecamatan punya konsep. Manakala sudah ada pendaftar yang dan sudah ditutup dan sudah ditetapkan menjadi bakal calon perangkat desa, maka untuk dikumpulkan dalam waktu tertentu untuk disampaikan beberapa hal teknis terkait dengan tata cara untuk proses pengujian, kemudian sekaligus harapan KPS atau komunitas desa bersama-sama
sikap ini manakala ada hal-hal yang perlu ditanyakan jawabannya orang luar sana pada tangan yang mungkin yang salah atau tanyakan pada panitia atau pada kepala desa atau mungkin yang kaitan dengan proses penjaringan sehingga tidak ada muncul salah pahaman atau mungkin miskomunikasi antara satu dengan lain itu tidak ini. Setelah panitia melaksanakan untuk kegiatan penyusunan RKP yang pokok lagi adalah panitia berkewajiban untuk menyusun tata tertib itu digunakan oleh panitia itu sendiri dan oleh para calon. Nah, tentunya yang berkepentingan dengan proses pemilihan itu diakumulasikan. Karena yang mengatur hal ini adalah kerja masih secara umum dengan pasal-pasalnya. Kemudian peraturan bupati juga masih secara umum, namun secara spesifikasi mungkin secara teknis belum muat di perkembangan dan itu bisa dicampurkan pada peraturan Terus selanjutnya setelah disusun tata tertib, kemudian tentunya wajib panitia menetapkan hasil nilai, yaitu menetapkan nilai yang mereka itu bisa dimasukkan dalam kategori lulus. Kita mengikuti saja kelas gimana. Mungkin kalau tingkat lembaga pendidikan kan anggap orang politik minimal 5,6 ya udah seperti itu. Karena kami sampaikan itu udah usah nggak usah idealisme tinggi untuk ketentuan lulusnya sebagai baik dan supaya si lulus rata terus si lulus itu banyak orang pilihan benar dan nanti akan timbul kekhawatiran itu dia karena apa? Nanti manakala mungkin kita targetnya mungkin fasilitas 70 kalian orang masih lulus dia atau terima dia otomatis harus tunda pelaksanaan harus diambil soal manik untuk soal tidak itu seperti itu. Sehingga inilah yang perlu kita sikapi dan cermati. Karena apa? Standar kurikulumnya bukan SMP lagi, tapi SLTA. Kalau diterapkan secara benar-benar kurikulum SLTA atau ujian dengan standar SLTA, sisa jalan mereka baru boleh 100 sulitan. Itu saja seperti itu. Sehingga inilah saya berharap yang usah katakan standar nilainya kategorikan lulus itu terlalu tinggi tapi wajar dalam arti lazim yang dipakai dalam lembaga pendidikan itu saja. Nah, sehingga itu saya sampaikan hal ini karena awal Karanata melakukan 60, ternyata juga mengatakan 60. Saya masukkan dari masukan, kemudian turun menjadi 56. Dua desa ini 56 saja. Dari calon peserta 22 yang mengikuti ujian, yang lulus hanya 13. Berarti antara 40-50% yang tidak lulus. Enggak ada lembaga pendidikan, gurunya sih belum naik. Nah, seperti itu. Inilah sehingga kita menyadari bahwa tingkat pendidikannya antara calon itu jelas tidak sama. Kemampuannya pun saya yakin masing-masing punya sehingga inilah secara relasi otomatis dengan cara yang otomatis yang penting bisa masuk kategori tingkat kelulusan Anda dan mereka juga siapa mungkin sekecil mungkin mereka mendapatkan kakak atau katakanlah apa namanya kriteria lulus aja masih bagi kalau lulus ujian berangkat kan sekali itu misalkan seperti itu. Karena apa? Sistem ujiannya nanti ada 2 ujian tulis itu terdiri dari 5 materi ujian dengan jumlah soal 100 dengan bentuknya pilihan ganda. Materi soal 5 itu salah satu adalah Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian matematika, kemudian bahasa Indonesia dan pengetahuan dunia. Jumlahnya 100. Yang manakala itu salah tidak ada ide, tapi yang benar bernilai 1.
alias yang berkok benar seket ya oleh seket, oleh serikat oleh serikat. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada ujian tulis. Itu nanti panitia mengumumkan dalam pasangan ujian tulis pesertanya berapa, yang masuk kategori nilai lulusan berapa. Bagi yang lulus masih ada ujian lagi, yaitu uji kompetensi, uji praktek. Prakteknya apa? Prakteknya mengoperasional komputer dengan skala nilainya 0 sampai 50. Itu seperti itu. Sehingga saya punya gambaran. Manakala 0 sampai 50 untuk mendapatkan nilai maksimal 50 setidaknya dibagi dalam 5 uji kegiatan. Salah satunya mungkin bisa Word, bisa Excel, bisa PowerPoint, bisa aplikasi yang lain atau tambahan yang lain. Itu kalau 5 kegiatan ujian itu betul semua atau bisa semua mendapatkan nilai 50, tapi kalau tidak bisa melaksanakan otomatis atau mengerjakan berarti nilainya 0. Itu saja. Nanti untuk mudah-mudahan. Dan ini masalah uji kompetensi memang sudah diatur melalui peraturan Bupati. Bisa manakala panitia itu masih sarana prasarana yang terbatas, bisa kerjasama dengan lembaga pendidikan yang membidangi masalah kompetensi. Kita kemarin 2 desa Karangangga sama pendidikan sudah melaksanakan, tapi 1 desa pendidikan menggunakan pihak ketiga dalam hal kerja bersama dengan pendidikan, yaitu SMK Satria untuk uji kompetensinya tentang masyarakat. Kemudian kalau Karangangga bisa memenuhi, otomatis mereka melaksanakan sendiri, yang dilaksanakan oleh panitia dengan sarana prasarana dari desa. Semuanya bisa dilaksanakan. Ini ada uji tulis, ada uji kompetensi, kemudian yang selanjutnya nanti ada penilaian prestasi edukasi. Sehingga nanti itu nilai akumulasi itulah nanti yang dihitung untuk penyusunan dan prestasi ada 2 unsur yang menjadi penilaian. Satu adalah jenjang pendidikan. Kalau dulu, era dulu didasari pada kerja 7 serta sebelumnya juga untuk pada 15 tahun. Masih untuk penilaian prestasi itu ada 3 unsur yang dinilai. Satu adalah pendidikan, kemudian kejuaraan, yang ketiga adalah satu kota keterampilan. Berarti komputer akuntansi itu. Tapi saat ini karena sudah ada praktek komputer, maka yang dinilai untuk prestasi hanya 2 unsur, yaitu jenjang pendidikan, dan kejuaraan yang bersifat perorangan. Pendidikan formal minimal karena saat ini perangkat adalah sekarang SPA, maka minimal SPA dengan nilai 6. Kemudian dari 1 7, kemudian dari 2 8, kemudian dari 3 9 dan sampai S1 ada 10. Kemudian S2 kalau nggak salah 13, S3 15. Dan kalau masih berangkat dan ini nanti 15. Kemudian yang prestasi selanjutnya adalah piagam kejuaraan. Itu sifatnya adalah perorangan. Mungkin juara tingkat desa nomor 1 itu otomatis mendapatkan nilai 1. Tapi mungkin ada calon yang punya juara 1, ada 2 bidang kejuaraan, tetap yang dinilai hanya 1. Katakan misalnya dalam olahraga untuk tenis meja, juara 1 tingkat desa mendapatkan nilai 1. Kemudian juga dia seorang dalam lomba keagamaan mereka juga mengikuti lomba MTQ juga mendapatkan juara 1. Maka yang diambil itu salah satu dari kecuali yang bersangkutan itu ternyata dia mendapatkan sertifikat MTQ perorangan itu di tingkat kecamatan juara 1 maka mendapatkan itu.
Tingkat desa mendapatkan nilai 1, tingkat kecamatan mendapatkan nilai 2, kemudian tingkat kabupaten 3, kemudian tingkat regional provinsi 4, kemudian tingkat nasional 5, sampai ke tingkat regional 7. Manakala mereka melengkapi atau menyertakan dengan bukti piagam atau sertifikat juara. Tapi yang mengaku aku pro, ya orang ini paling tidak berdasar pada legal formalnya itu. Ini menyangkut masalah penilaian prestasi, kemudian dedikasi. Penilaian dedikasi adalah mereka yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian pada lembaga kemasyarakatan atau lembaga badan perusahaan desa. Lembaga kemasyarakatan tadi seperti anak RT, anak RW, anak KMP, anak PKK, INMAS, atau tahun padahal misalnya dia hanya sebagai mungkin pada takmir masjid, tapi kalau takmir masjid itu masuk pada lembaga kemasyarakatan tidak masalah. Tapi kalau belum ngaji, dia harus supaya dulu. Kalau dulu mendapatkan nilai untuk dedikasi, tapi sekarang itu tidak, karena di situ sudah jelas-jelas pada lembaga kemasyarakatan dan badan perusahaan. Nah ini yang membedakan antara calon dari luar dan calon dari dalam desa. Karena apa? Di situ definisi dedikasi adalah mereka yang sedang mengabdi pada lembaga masyarakat desa pada desa yang bersangkutan. Sehingga bagi mereka yang calon dari luar desa, karena walaupun dia punya piagam atau SK dedikasinya, tapi kan bukan pada desa yang bersangkutan. Pada desa itu yang mereka pada saat desa asalnya, maka tidak digabungkan pada penilaian di desa pasek. Ini yang membedakan antara calon yang berasal dari dalam desa atau calon yang berasal dari luar desa. Luar desa jelas dedikasinya berbeda, tidak dihitung dalam sehingga tidak usah khawatir. Mungkin beberapa bapak saudara adalah mau mengikuti dan mereka punya dedikasi tetap harus anak ada itu seperti itu. Ini penilaian dedikasi. Kemudian yang selanjutnya dari nilai prestasi, nilai ujian tulis, kemudian nilai uji kompetensi berapa, kemudian nilai prestasinya berapa itu, kemudian nilai dedikasinya berapa, itu nanti dijumlah dalam satu akumulasi nilai pada akhirnya. Peringkat 1 otomatis itu punya hak untuk ajukan atau dikonsultasikan kepada camat untuk dimintakan rekomendasi. Sehingga apa yang menjadi kewajiban panitia setelah melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan tentunya hasilnya itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan peringkat atau selesai pelaksanaan penjaringan, panitia wajib melaporkan hasilnya kepada kepala desa untuk yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Jadi misalnya ada 20 pendaftar, ya otomatis yang wajib dilaporkan kepada kepala desa adalah yang menduduki peringkat 1. Tetapi manakala terjadi peringkat yang tertinggi itu terjadi nilai yang sama, otomatis yang menduduki nilai tertinggi itu ada soal lanjutan dengan bentuk pilihan ganda, jumlah soalnya 50. Ujian mana itu ya? Yang masing-masing satu soal itu nilai bobotnya adalah 2. Sehingga apabila 50 soal itu pilihan ganda semua dia ada. Dan pada soal lanjutan itu panitia tidak menetapkan grade untuk tingkat kelulusan berapapun, itu dicari yang lebih unggul banyak nilainya atau lebih tinggi. Itu seperti itu. Kalau dulu dipertimbangkan tidak ada soal lanjutan, tapi ada pertimbangan dedikasi. Sehingga mereka kan berlomba-lomba apek dedikasi mereka. Karena apa, nanti kalau muncul nilai drop, akan yang akan dipertimbangkan adalah dedikasi. Tapi kalau daftar ada soalan itu manakala ranking tertinggi itu
kemudian sudah tidak akan panitia tidak lagi untuk melakukan soal. Dari hasil itu diakumulasi pengen 1, 2, 3, kemudian kewajibannya adalah yang melakukan mekanisme seperti itu. Kepala desa setelah menerima laporan dari panitia dengan didukung dari berita acara yang juga oleh panitia, kepala desa berkonsultasi kepada sana dalam bentuk tertulis, tulisan tertulis yang intinya mengajukan rekomendasi. Sama saat mengidentifikasinya, manakala itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka camat wajib untuk mengeluarkan rekomendasi tertulis untuk sebagai dasar kepala desa menetapkan dalam bentuk surat keputusan pengangkatan. Kapan waktunya? Itu kepala desa 3 hari wajib menyampaikan konsultasi kepada camat punya waktu 7 hari untuk menyelesaikan surat rekomendasi tersebut. 7 hari karena perlunya camat itu mengidentifikasi dalam arti setelah ada pelaksanaan proses penjaringan ini ada waktu selang 7 hari untuk mensikapi apakah tidak ada gejolak, apakah tidak ada permasalahan setelah paskanya kegiatan penjaringan perangkat desa. Itu kita sikapi seperti itu. Dan apakah prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku? Manakala itu prosesnya berjalan dengan sesuai dengan peraturan, otomatis kita memberikan rekomendasi. Tapi apabila terjadi gejolak dan prosesnya itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sama mengambil langkah untuk memerintahkan kepada kepala desa untuk kepala desa akan melaksanakan proses penjaringan ulang dengan beban pengabdi di desa. Itu seperti itu. Ini sudah diatur melalui peraturan bupati sehingga otomatis rambu-rambunya sudah ada. Nah, setelah itu ada rekomendasi, kemudian kepala desa punya waktu 7 hari juga untuk menurunkan pada surat keputusan dalam penetapannya. Dan setelah proses penetapan, kepala desa selambat-lambatnya 15 hari setelah penetapan surat keputusan, kepala desa wajib untuk melaksanakan penetapan atau sebagian sumpah bagi calon yang kita dengan berita acara pengambilan sumpah dan penetapan isinya saksi atau masyarakat. Ini pada teori mekanisme pelaksanaan dari awal proses penjaringan perangkat desa sampai pada akhir kewajiban dari panitia dan laporan serta kepala desa untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai acuan Bapak Ibu sekalian dalam bermusyawarah. Pada akhirnya kami dari fasilitas kecamatan tentunya berharap laksanakan musyawarah dengan sesuai dengan ketentuan yang ada dan semangat untuk melaksanakan musyawarahnya dan dapat menghasilkan panitia sesuai dengan tentunya sudah ada pedoman unsur-unsurnya sudah bisa dilihat seperti itu, sudah tinggal menerapkan yang tentunya kalau ini yang bertanggung jawab kepada kepala desa dan otomatis nanti yang memimpin musyawarah atau yang memimpin musyawarahnya adalah kepala desa. Itu yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.